Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Febrianti, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan dan atau mempresentasikan tugas PJOK, yaitu permainan bola kecil, dan materinya yaitu bulu tangkis. Di sini yang pertama ada teknik dasar. 1. Teknik dasar bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah salah satu cabang olahraga yang populer di Indonesia. Cabang olahraga ini banyak disukai masyarakat. Adapun teknik dasar bulu tangkis sebagai berikut. 1. Teknik memegang raket. Teknik dasar bulu tangkis yang pertama adalah teknik memegang raket. Dalam memegang raket ada dua cara, yaitu 1. Teknik forehand. Teknik ini bisa dilakukan dengan tangan kanan atau tangan kiri untuk melakukannya. Pertama, posisi kepala raket sedikit menyamping, lalu pegang raket dengan cara seperti bersalaman. Posisi ibu jari dan jari telunjuk huruf V, sementara jari yang lainnya menggenggam erat raket. 2. Teknik backhand. Cara melakukan teknik ini yaitu pertama, posisikan kepada raket sedikit menyamping lalu posisi ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari lainnya. Kemudian keempat jari lainnya menggenggam erat raket. Kedua, ada teknik pukulan. Teknik dasar kedua dalam permainan bulu tangkis adalah teknik pukulan. Teknik pukulan yang bisa digunakan para atlet bulu tangkis adalah memukul dengan teknik forehand. Berikut cara melakukannya. 1. Pegang raket dengan teknik forehand. 2. Posisi kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada di belakang. 3. Condongkan badan sedikit ke arah kanan. 4. Pukul shuttlecock dengan menggerakkan bahu ke depan. 5. Jika melakukan pukulan clear, pukul shuttle rock sekeras mungkin. 3. Teknik gerakan kaki. Seorang pemain bulu tangkis harus lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan saja yang lincah, namun gerakan kaki juga harus lincah. Hal ini supaya menghasilkan pukulan yang baik dan mematikan. Harus ada koordinasi antara tangan dan kaki. Kerjasama antara keduanya sangat diperlukan untuk melakukan serangan maupun bertahan. Keempat, di sini ada posisi badan. Selanjutnya adalah posisi badan. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan tubuh. Selain kelincahan, keseimbangan tubuh juga sangat dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis. Menjaga keseimbangan tubuh dengan benar ketika melakukan serangan atau bertahan akan membuat performa menjadi lebih maksimal. Oleh karenanya sangat penting untuk berlatih menjaga keseimbangan tubuh. Berikut cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga keseimbangan tubuh. 1. Posisi badan bertumpu pada kedua kaki. 2. Tekuk kedua lutut, kemudian berdiri dengan ujung kaki sampai pinggang berada posisi tegak. 3. Buka kaki selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. 4. Tangan yang tidak memegang raket berada di samping badan. Hal ini supaya tangan yang memegang raket bisa bergerak bebas. 5. Posisi badan ketika melakukan pukulan. Berikut ini posisi badan yang benar ketika melakukan pukulan. 1. Posisi badan sedikit menyamping ke arah net. 2. Kaki kiri berada di depan kaki kanan. 3. Posisi badan berada di belakang shuttlecock. 4. Bahu kanan sedikit ditarik ke arah belakang. Dan 5. Harus ada pergantian posisi bahu kanan dan kaki kanan ketika sedang melakukan pukulan. 6. Teknik melakukan servis. Servis adalah salah satu pukulan dari berbagai macam pukulan yang ada dalam permainan bulu tangkis. Servis bisa dilakukan dengan cara mengarahkan shuttlecock ke kiri, kanan, depan, atau belakang pemain lawan. Ada 3 cara dalam melakukan teknik servis, yaitu 1. Forehead pendek. Forehead pendek
dilakukan dengan cara mengayunkan raket tidak terlalu kuat. Ketika melakukan teknik ini, posisi jatuhnya shuttlecock tidak akan jauh dari net area lawan. 2. Forehead tinggi. Servis ini melakukan tenaga yang kuat atau tenaga penuh. Posisi jatuhnya shuttlecock akan jauh dari net atau di belakang area pemain lawan. Ketika melakukan servis ini, biasanya pemain akan membuka kaki selebar pinggang dengan posisi tubuh sedikit menyamping. Hal ini berguna untuk memperkokoh posisi berdiri pemain. Dan yang terakhir, ada backhand service. Servis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga yang sedang. Ketika melakukan servis ini, posisi kaki disesuaikan dengan tangan yang sedang memegang raket. Jika yang memegang raket adalah tangan kanan, maka kaki kananlah dan berada di depan, begitu juga sebaliknya. 7. Teknik mengembalikan servis. Ada dua cara mengembalikan servis, yaitu teknik drop shot, yaitu teknik di mana cara melakukannya sama seperti smash, namun pukulan yang dihasilkan tidak terlalu bertenaga. Tujuan dari teknik ini untuk mematikan pergerakan lawan. Kedua, di sini ada teknik netting, yaitu teknik melakukan pukulan dengan perlahan dan mengarahkan shuttle jauh sedekat mungkin dari net. Teknik netting termasuk teknik yang sulit dilakukan. Bahkan pemain profesional pun kadang gagal dalam melakukan teknik ini. 8. Ada teknik overhead. Teknik overhead dilakukan ketika posisi jatuhnya shuttlecock berada di belakang tubuh kita berdiri. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul shuttlecock seperti halnya melempar sesuatu. 9. Teknik smash. Teknik smash dalam permainan bulu tangkis yang terakhir yaitu teknik smash. Smash merupakan teknik yang dilakukan untuk menyerang dan mematikan pergerakan lawan. Cara melakukannya yaitu dengan melakukan lompatan tinggi dibarengi dengan memukul shuttlecock dengan kuat ke arah daerah lawan. Jika teknik ini dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan gerakan shuttlecock yang mematikan. Yang kedua, di sini ada peraturan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem perhitungan skor. 1. Di sini ada perlengkapan bulu tangkis. 1. Ada raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Kedua, di sini ada kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 sampai 28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram, sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. 2. Di sini ada jumlah pemain. 1. Tunggal yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Kedua, di sini ada ganda yaitu 1 tim terdiri dari 2 orang. Ketiga, di sini ada ganda campuran yaitu 1 tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Ketiga, di sini ada penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Keempat, di sini ada perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3, pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang
adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20/20, pertandingan akan dilakukan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. 5. Di sini ada pelanggaran. 1. Kok menyangkut di net. 2. Raket menyentuh net saat memukul kok. 3. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. 4. Di sini ada kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri, tidak berhasil melewati net. 5. Di sini ada saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. 6. Saat melakukan atau menerima 2 kali dipukul baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. 9. Pemain sengaja menggulur-gulur waktu pertandingan. Dan 10. Yang terakhir yaitu pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. 3. Di sini ada definisi taktik dan strategi. Taktik dan strategi adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Strategi adalah rancangan atau konsep yang bersifat metodis sebelum permainan atau pertandingan berlangsung, dan sedangkan taktik adalah penerapan atau pelaksanaan dari strategi. Keempat, di sini ada pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Di sini ada pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Penyerangan yang baik yaitu menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapat poin atau mengalahkan lawan. Taktik dan seni administrasi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yang dipakai antara lain pukulan servis, pukulan drive, pukulan drop shot, pukulan netting, pukulan smash, dan pukulan lob. Dalam permainan bulu tangkis dikenal adanya sistem permainan ganda dan sistem permainan tunggal. 1. Permainan tunggal. Permainan tunggal dalam bulu tangkis yaitu permainan yang dilakukan dengan cara 1 lawan 1. Permainan tunggal dalam bulu tangkis umumnya merupakan permainan yang memerlukan keuletan dan kesabaran. Setiap nilai yang diperoleh bergantung sepenuhnya kepada teknik dan taktik seseorang. Seseorang pemain sebagai penanggung jawab sepenuhnya terhadap baik atau buruknya pukulan untuk mengalahkan pihak lawan. Untuk menjadi pemain yang baik dalam permainan perseorangan, tentunya harus memakai teknik secara taktik-taktik yang baik. Pola penyerangan dalam permainan tunggal bertujuan untuk menerapkan penguasaan taktik dalam menghadapi permainan pihak lawan. Ada beberapa taktik dalam permainan tunggal antara lain sebagai berikut. Permainan berdasarkan kekuatan dan kecepatan. Permainan ini memakai pukulan yang keras dan cepat serta mengarahkan shuttlecock jatuh curam ke bawah. Permainan yang menguasai bentuk permainan ini selalu mempunyai pukulan smash yang keras dan cepat. Kedua, di sini ada permainan berdasarkan daya tahan dan keuletan. Bentuk permainan ini mengutamakan pukulan yang panjang atau rally yang didasarkan pada faktor daya tahan dan keuletan, sedangkan daya serangnya kurang. Yang diutamakannya yaitu selalu bertahan terhadap serangan lawan atau secara defensif. Ketiga, di sini ada permainan berdasarkan faktor teknik dan deception atau tipuan. Di sini yang penting yaitu penguasaan teknik pukulan dan cara melaksanakan tipuan. Yang diutamakan dalam teladan permainan ini yaitu mendalami dan mengulangi teknik pukulan dan cara melaksanakan tipuan. Yang kedua, di sini ada permainan ganda.
Permainan ganda dalam bulu tangkis yaitu permainan yang dilakukan dengan cara 2 lawan 2. Dalam permainan ganda, 2 orang pemain merupakan satu kesatuan yang harus tampil baik. Mereka harus bermain berdasarkan suatu bentuk permainan tertentu yang mengutamakan kerjasama. Agar sanggup bermain sebagai mungkin, kedua pemain harus saling percaya terhadap kerjasama. Agar sanggup bermain sebaik mungkin, kedua pemain harus saling percaya terhadap kemampuan masing-masing, harus saling menutupi kelemahan, dan harus paham atas kiprah serta fungsinya dalam taktik yang hendak dilaksanakan secara konsekuensi dalam permainan. Seorang pemain ganda yang baik tidak saja berusaha membuatnya permainan sendiri, tetapi juga berusaha menambah semangat kawannya sehingga sanggup bermain dengan baik. Baik permainan tunggal maupun permainan ganda, teladan penyerangan yang dilakukan oleh pemain yaitu sama. Beberapa teladan penyerangan dalam permainan bulu tangkis antara lain sebagai berikut. 1. Pukulan servis merupakan pukulan awalan atau sajian bola pertawa sebagai permulaan permainan. Servis merupakan pukulan yang sangat memilih dalam awal perolehan nilai. Alasannya yaitu hanya pemain yang melaksanakan servis yang sanggup memperoleh angka atau nilai servis yang baik atau servis yang betul dan sanggup mematikan lawan atau setidaknya sanggup mengacaukan posisi atau kedudukan lawan. Servis dikelompokkan menjadi servis pendek atau short service, servis tinggi atau lob service dan soft drive, dan servis cambuk atau servis flight. Yang kedua di sini ada pukulan lob atau tinggi. Pukulan ini harus melambung dan jauh ke belakang tempat permainan lawan. Untuk itu kita memerlukan tenaga yang cukup besar. Pukulan lob sanggup dilakukan baik dari bawah maupun dari atas kepala. Pukulan lob merupakan pukulan yang sangat penting bagi teladan pertahanan dan penyerangan. Dalam cara melaksanakan lob atau melambung sanggup dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu overhead lob dan underhead lob. Yang ketiga ada pukulan drive atau mendatar. Pukulan drive yaitu pukulan yang biasa dipakai untuk menekan lawan untuk mendapat bola-bola yang melambung sehingga tidak sempat menyerang saat melakukan, yaitu sambil dan pukullah bola dari samping tubuh pada ketinggian pinggang. Pukulan drive sanggup dilakukan dengan forehead atau backhand. Yang keempat di sini ada pukulan drop shot, yaitu pukulan yang sempurna melampaui net dan pribadi jatuh ke sisi lapangan lawan. Drop shot melakukan pukulan yang dilakukan dengan cara menyeberangkan shuttlecock ke tempat lawan dengan menjatuhkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net. Pukulan drop shot sanggup dilakukan dengan 2 cara antara lain pukulan drop shot dari atas, pukulan drop shot secara penuh, pukulan drop shot potong, pukulan drop shot secara dicambuk atau flick, dan pukulan drop shot dari bawah. Kelima di sini ada pukulan smash, yaitu pukulan yang dilakukan dengan cepat dan sekeras-kerasnya ke arah bawah lapangan lawan. Pukulan smash sanggup dilakukan dengan beberapa cara antara lain pukulan smash penuh, pukulan smash potong, pukulan smash melingkar atau round the head smash, pukulan smash cambukan atau flick smash, dan pukulan backhand smash. Yang keenam di sini ada return smash, yaitu pukulan mengembalikan smash lawan sehingga menjadi serangan balik yang mematikan. Jenis-jenis pengembalian smash dalam bulu tangkis dibagi menjadi 3, yaitu pengembalian pendek, bolanya jatuh bersahabat net. Pengembalian drive atau mendatar dilakukan untuk tidak memperlihatkan kesempatan kepada lawan melaksanakan serangan. Pengembalian panjang yaitu pengembalian bola ke arah belakang lawan. Ketujuh, di sini ada netting, yaitu pukulan yang dilakukan di
bersahabat net yang dipukul dengan sentuhan halus namun akurat. Netting dilakukan supaya shuttlecock yang jatuh di bidang lawan jatuh sedekat mungkin bersahabat net, sehingga lawan akan sulit mengembalikan shuttlecock. Pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Tahan yaitu cara untuk mempertahankan tempat sendiri, sanggup mengembalikan shuttlecock ke tempat lawan melewati atas net dan tidak sanggup dikembalikan oleh lawan. Pertahanan yang baik sanggup terjadi dengan taktik yang seni administrasi yang tepat. Pola pertahanan dalam permainan ganda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem perdampingan atau side by side, sistem depan belakang atau front and back, dan sistem pergantian atau circulate. Di sini ada sistem berdampingan, side by side. Menurut sistem ini, lapangan terbagi menjadi 2 bab yang sama besar. Setiap pemain mempunyai kiprah mempertahankan tempat masing-masing. Kalau satu pemain yang lemah, maka pemain itu akan diberi shuttlecock terus-menerus dan diserang terus. Sistem berdampingan merupakan sistem yang gampang diajarkan pada atlet yang Grace belajar beberapa laba dari sistem berdampingan. 1. Daerah kekuasaan tipe pemain terlihat atau tampak dan dibatasi oleh garis-garis yang jelas, sehingga menghindari kesalahpahaman yang dijadikan salah pukul atau patahnya raket pemain. Kedua, sistem side by side merupakan deretan yang baik dan mempunyai pertahanan yang besar lengan berkuasa di mana lawan sukar menembusnya dengan smash. Selain mempunyai kelebihan, sistem side by side juga mempunyai beberapa kelemahan. Berikut ini kelemahan dari sistem berdampingan. Pasangan lawan yang bakir akan menekan secara terus-menerus pemain yang lemah. Dalam deretan ini, pemain tidak sanggup menyerang dengan efektif. Selain itu, dapat sistem side by side, seorang pemain diharuskan menguasai lapangan dari depan net hingga ke garis belakang. B. Sistem front and back. Sistem depan belakang atau front and back yaitu sistem permainan yang memakai pembagian lapangan menjadi separuh dengan separuh belakang. Pemain yang melaksanakan sistem berada di depan yang bertugas shuttlecock yang jauh bersahabat dengan net, sedangkan pemain belakang menguasai lapangan belakang. Sistem depan belakang biasanya dipakai kalau salah satu anggota pasangan lebih besar lengan berkuasa dari yang lain. Pemain yang lemah berada di depan atau di dekat net, sedangkan yang lebih besar lengan berkuasa menguasai seluruh lapangan bab belakang. Pada sistem depan belakang, setiap pemain memukul mempunyai bidang permainan dan tanggung jawab yang jelas. Pemain secara bergantian mengambil posisi di depan dan di belakang. C. Sistem pergantian atau circulate. Sistem bergantian atau campuran yaitu dari sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Sistem ini diterapkan untuk menutupi kelemahan dan mengatasi kesulitan yang ada dalam sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Pada ketika melaksanakan serangan memakai sistem depan dan belakang, sedangkan ketika bertahan dari serangan lawan sanggup memakai sistem deretan berdampingan. Pada ketika terjangkit, pemain depan hendaknya mundur hingga setengah lapangan bab kiri dan kanan. Sementara itu, pemain yang di belakang maju mengambil posisi di sampingnya. Pada ketika merubah posisi, maka pemain yang di belakang yang harus menyesuaikan posisinya dengan posisi pasangannya atau maju ke lapangan bab kiri atau kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi saya sendiri
dan bisa menambah ilmu juga. Apabila ada kesalahan kata atau kurang tepat dengan yang saya jelaskan, mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.